Selamat siang Ibu Ravena, saya bernama Grasnama Binti Sehari Reva akan menjelaskan atau mempresentasikan 3 buah topik vektor yang meliputi tentang penjumlahan 2 vektor, pengurangan 2 vektor, dan perkalian 2 vektor. Nah, untuk yang pertama kalinya saya akan bahas tentang penjumlahan 2 vektor. Nah, yang dimaksud dengan penjumlahan 2 vektor di sini adalah di sini ada pemisahan 2 vektor, yang dimana dalam 2 vektor ini kita akan menjumlahkan 2 vektor tersebut sehingga akan memberikan hasil sehingga akan menghasilkan vektor lain. Nah, untuk yang kedua yang dimaksud dengan pengurangan 2 vektor sama halnya dengan istilah penjumlahan 2 vektor yang tadi, namun dalam ini posisinya itu bukan penjumlahan tetapi pengurangan, yang dimana di sini kita akan melakukan pengurangan terhadap 2 vektor sehingga akan menghasilkan vektor lain. Nah, untuk perkalian 2 vektor sama juga halnya dengan kedua istilah tadi, tetapi prosesnya itu secara perkalian, yang dimana kita akan mengalihkan nilai kedua vektor dan akan menghasilkan vektor lainnya atau nilai hasil lainnya seperti itu. Di sini saya akan melakukan beberapa contoh atau eksperimen tentang beberapa contoh soal tentang ketiga topik vektor tadi dengan menggunakan papan vektor. Langsung saja kita akan membahas contoh soal dari penjumlahan 2 vektor. Seperti ini kira-kira contoh soalnya, yang dimana diketahui nilai A-nya adalah 2,3, B adalah 1,2. Yang ditanyakan adalah tentukan berapa panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Maka kita akan memecahkan kasus ini dengan menggunakan papan vektor. Oke, langsung saja. Diketahui tadi bahwa nilai A adalah 2,3, di mana pada sumbu X diketahui nilainya adalah 2 dan di sumbu Y nilainya ada 3, maka titiknya ada di sini. Oke, mari kita tarik garis seperti ini dari titik pusat ke nilai A. Nah, selanjutnya untuk nilai B, yang mana nilai B sumbu X-nya diketahui dengan nilai 1 dan nilai Y-nya diketahui dengan 2, maka titiknya ada di sini seperti begini. Maka kita juga akan menarik garis dari titik pusat ke nilai B. Maka hasil dari penjumlahan panjang vektor A dan panjang vektor B adalah 3,5. 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka kita buat titiknya seperti ini, dimana sumbu X-nya didapat dengan nilai 3 dan Y-nya didapat dengan nilai 5. Maka titiknya seperti ini. Maka kita akan menarik garisnya. Seperti inilah bentuk sudut yang dia bentuknya. Dan sehingga kita dapat simpulkan bahwasanya nilai dari panjang vektor A ditambah vektor B adalah 3,5. 3,5. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal pengurangan 2 vektor. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan membahas soal kedua, yaitu tentang pengurangan 2 vektor. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh soalnya yaitu diketahui A memiliki nilai 4,3 dan B 2,1. Yang menjadi pertanyaannya adalah tentukan berapa nilai panjang vektor dikurang panjang vektor B. Nah, kita akan memecahkan langsung kasus ini menggunakan papan vektor. Oke, tadi diketahui nilai A-nya adalah 4,3, di mana sumbu X diketahui adalah bernilai 4 dan sumbu Y diketahui dengan nilai 3, maka titiknya ada di sini. Kita akan menarik garis dari titik pusat ke nilai A. Ini terbentuk seperti ini, dari titik pusat ke nilai A. Lanjut ke bagian B, di mana nilai B-nya adalah diketahui sumbu X-nya adalah 2 dan Y-nya 1, maka titiknya ada di sini. Kita tarik garis seperti ini. Nah, maka hasil pengurangan dari panjang vektor A dengan B adalah 2,2. Nah, maka titiknya adalah
di mana sumbu X-nya diketahui dengan 2 dan Y-nya 2, maka titiknya ada di sini. Kita akan menarik garis dari sumbu titik pusat ke nilai pengurangannya tadi. Ini. Nah, maka menjadi kesimpulannya adalah bahwasanya hasil dari panjang vektor A dikurang panjang vektor B adalah 2,2. Pas. Nah, untuk soal yang terakhir adalah kita akan bahas tentang perkalian dua vektor. Oke teman-teman, langsung saja saya akan membahas soal terakhir, yaitu perkalian dua vektor. Saya sudah menyediakan soalnya, di mana diketahui nilai A-nya adalah 2,3, B-nya adalah 2,2. Yang menjadi pertanyaannya adalah tentukan berapa nilai vektor A dikali vektor B. Langsung saja kita bahas. Tadi dikatakan bahwa nilai A-nya adalah 2,3, di mana nilai sumbu X terdapat nilai 2A dan di sumbu Y terdapat nilai 3, maka titiknya ada di sini. Kita akan menarik garis dari titik pusat ke nilai A. Oke, lanjut ke nilai B, di mana nilai B tadi diketahui sumbu X-nya adalah 2 dan Y-nya juga adalah 2, maka titiknya ada di sini. Kita tarik garis lagi. Oke, maka perkalian dua vektor dari sini adalah kita melakukan perkalian silang, di mana X dari nilai A dikalikan dengan nilai Y pada nilai B, di mana 2 kali 2 sama dengan 4, kemudian 2 dikali 3 sama dengan min 6. Mengapa min 6? Karena dia adalah bukan hasil dari determinan. Maka nilai hasil perkalian dari dua vektornya adalah 4, min 6. Oke, langsung saja bahwa sumbu X-nya tadi adalah 4 dan nilai Y-nya adalah min 6. Ya, min 6. Titiknya ada di sini. Lalu kita akan tarik garis dari sini ke nilai hasil dari perkalian vektor. Kita tarik garisnya. Oke. Kira-kira seperti inilah bentuk dari garis yang terbentuk dari perkalian dua vektor, di mana dapat disimpulkan bahwasanya hasil dari perkalian dua vektornya adalah 4, min 6. Teman-teman, setelah kita membahas atau mengerjakan beberapa soal tadi, maka ada pun beberapa hal yang harus kita bahas selanjutnya, yaitu terdapat dua pertanyaan. Yang pertama adalah pengaplikasian penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan vektor yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat pada penerjun, layang-layang, dan sebagainya. Nah, penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari contohnya pada penerjun, di mana ketika penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, tempat ia jatuh tidak tepat di bawah kapal, namun jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yakni gaya gravitasi dan gaya dorong angin. Nah, untuk yang penerapan keduanya itu ketika perahu menyeberangi sebuah sungai, di mana perahu yang sebenarnya merupakan kecepatan perahu dan kecepatan air. Penerapan terakhirnya itu terjadi pada kejadian seorang pemanah yang menarik anak panah pada busurnya. Sebenarnya arah gerak anak panah itu merupakan penjumlahan vektor dari kedua ujung busur tersebut. Untuk yang pembahasan terakhirnya yaitu tentang perspektif Kristen. Nah, yang saya dapatkan tentang perspektif Kristen pada materi kali ini yaitu saya gabungkannya dengan worship law expression. Mengapa saya mengatakan atau menggabungkannya dalam istilah ini? Karena Tuhan sudah menciptakan banyak hal tentang penciptaannya, di mana menciptakan rumus atau prinsip vektor ini dengan sangat baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
yang maksud dengan gosip ini saya mengatakan bahwasanya kalau hanya saja dan sampai detik ini saja kita mengenal dan melakukannya, tapi alangkah lebih baiknya kita sebagai umat yang ada di dunia ini, kita mengembangkannya untuk menjadi lebih baik lagi, sehingga kegunaan vektor ini dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam rutinitas sehari-hari, dalam hal penerapannya lebih kuat lagi, sehingga banyak masyarakat yang lainnya dapat menggunakan vektor ini dengan sangat baik. Jadi tidak percuma ya vektor itu hanya sebatas itu saja, tetapi mari kita masyarakat atau umat yang hidup di dunia ini, mari kita memberikan pemikiran yang lebih luas lagi, pemikiran yang lebih tajam lagi, dan mengenal lebih dalam lagi apa sebenarnya sih penerapan vektor itu, karena vektor ini benar-benar sangat berperan penting dalam rutinitas kehidupan kita. Jadi intinya di sini saya tekankan bahwasanya penerapan vektor ini dalam perspektif Kristen adalah kita dapat lebih bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan pemikiran kepada salah satu oknum, sehingga dia dapat memberikan rumus dan prinsip vektor dengan sangat baik dan dapat diketahui oleh banyak orang dan dapat mempelajari dan mengembangkannya lebih baik lagi. Dan teman-teman, presentasi saya tentang hal ini, atas perhatian saya ucapkan terima kasih.